kasih. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof, pertama saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya yang pasti sangat berharga untuk Prof. Bisa melangkah ke sini. Tujuannya sebagai sejarawan, tentunya masyarakat ingin tahu sejarahnya sebenarnya dari tegaknya Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pertama, barangkali tadi Prof sudah dengar bahwa merah putih diklaim oleh pihak Balawi itu adalah karya mereka, ide mereka. Bisa dijelaskan, Prof? Iya. Saya tidak perlu dipanggil dengan profesor, malah saya menganggap diri saya sebagai pelajar sejarah. Saya pelajar sejarah. Bahaya. Biasa orang yang merendahkan diri itu tinggi. Jadi kalau yang dikatakan pahlawan nasional, dari ada yang dikatakan seperti mereka berdasarkan sumber saya dan berdasarkan sekian berapa puluh tahun ya, mungkin sekitar 10-an tahun saya dulu di Densos untuk menjadi tim penilai peneliti dari calon-calon pahlawan nasional itu, dan saya tidak menemukan seperti apa yang Pak Oma katakan, tidak ada. Dan yang kedua yang dikatakan tadi, sang merah putih dia melahirkan bendera merah putih. Siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Banu Al-Khairat. Pasti bohongnya. Pasti bohong. Pasti bohongnya karena Yami, Mr. Muhammad Yami sudah menulis buku yang berjudul 6.000 tahun Sang Merah Putih. Tebalnya sekitar 600 halaman dengan fakta-fakta yang secara historis bisa dipercaya. So begini, kalau berbicara tentang sejarah, maka pembenaran sejarah itu adalah terletak pada sumber apa yang digunakan. Jadi kalau sumbernya bohong ya bohong, gitu. Jadi semua fakta-fakta sejarah yang ditulis ada sumbernya secara jelas, dengan kemudian diinterpretasi secara jujur. Ya. Jadi bagi seorang sejarawan, ininya cerdas, ininya juga cair. Cerdas dan jujur. Iya. Itu pegangan kami. Kami sudah diajar sejak saya masih tahun pertama, maka yang pertama diajarkan adalah kamu boleh cerdas, tapi yang utama bukan kecerdasan itu, tapi yang utama adalah kejujuran. Tiga inilah yang kita serahkan ke presiden di sekretaris negara. Nah, di presiden ada lagi yang menilai. Nah, baru diserahkan ke presiden. Terserah presiden mana yang mau diterima, tapi jadi prosesnya bukan mudah itu untuk menempatkan seseorang menjadi pahlawan nasional. Itu bukan pekerjaan mudah. Itu pekerjaan yang bisa melahirkan diskusi bisa berjam-jam, bahkan bisa berhari-hari. Ini Prof, yang Masya Allah, yang sangat penting juga nih, bahwa Pangeran Diponegoro selama ini menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Nah, itu pasti saya tidak perlu lanjutkan. Kalau dikatakan pahlawan nasional, lalu mereka katakan klannya nasab Diponegoro beserta keturunannya oleh dua klan Habib Ba'abud dan bin Yahya merupakan bukti nyata bahwa mereka telah berdusta demi memuliakan golongannya dengan menisbatkan pahlawan bangsa sebagai bagian dari keluarganya.
Sekali lagi, tidak ada kejahatan yang sempurna, dan sudah pasti Allah akan membongkarnya. Allah telah memberikan celah dengan membuat antara Ba'abud dan bin Yahya tidak berkoordinasi terlebih dahulu dalam upaya mengklaim Diponegoro beserta keturunannya. Sehingga Diponegoro beserta keturunannya seolah-olah menjadi rebutan antara Ba'abud dan juga bin Yahya. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin. Beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab. Masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Dari mulai Aceh, kita kenal Cuk Nyadin, seorang Syarifah, Teuku Umar, seorang Habib. Ya, banyak dari sana. Belum lagi sampai di Palembang, sampai di Medan, Sultan Delhi, Sultan Palembang, Sultan Badaruddin. Turun lagi di Aceh, Sultan Hasanuddin. Habib. Nggak ada itu. Nggak bisa dilanjutkan. Diponegoro, ini. Itu pasti berdasarkan yang saya tahu, berdasarkan hasil penelitian saya, itu pasti bohong. Pasti bohong. Pasti. Bohong itu. Itu Astagfirullah. visi saya ya. Artinya itu pendapat saya. Dan pendapat saya sebagai seorang sejarawan yang bukan hanya membaca, tapi juga melakukan tahu berbagai sumber penelitian. Jadi kalau Imam Bonjol dikatakan sebagai Balawi, ya ketawa aja saya.